Untuk netizen, jangan polos-polos amat ya. Tayangan ini ternyata memang real adanya ya, tapi tak juga emang bener ya, hanya sebuah hiburan. Jangan tertipu dengan adanya settingan yang seperti ini. Kasihan publik yang fanatik buta ya. Aku ulang, kasihan publik yang fanatik buta. Maka role model yang asli untuk kalian, ya untuk kita semua, adalah ulama yang hanya minallah ilallah. Bukan para pemain peran yang hanya selalu menambah panjang episode, ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Di videoku kali ini ya, aku akan bongkar kembali apa-apa yang ada di tayangan ini ya teman-teman. Pastikan kalian selalu stay tune di sini. Disclaimer. Karena aku akan membongkar kurang lebih 11 item yang penting-penting dari beberapa yang sudah ditayangkan beberapa hari lalu. Baik, selalu ikuti. Yang pertama, sebenarnya gak nyambung. Opa datang dari kejauhan mau gangguin Gus Samsudin ketika bertapa. Kamera yang on dari tim Opa sebenarnya ya, dan sering diajak dialek oleh Opa itu sendiri. Namun, kenapa yang tayang ini ternyata channelnya Mbah Din? Padahal di situ tidak kelihatan Mbah Din itu membawa kameramen. Seharusnya yang tayang adalah videonya Opa. Ini gak sinkron. Nah, ini asumsi setting tayangan pembodohan. Oleh karena itu, maka ya kita ambil sisi positifnya. Karena segala sesuatu pasti ada yang positif dan negatifnya. Dan sudah diakui oleh Mbah Din bahwa apa yang ditayangkan adalah merupakan settingan atau hiburan. Nah, oleh karena itu, ya sekali lagi, jangan ditelan mentah-mentah. Ini adalah sebuah hiburan yang ada realnya dan ada settingan. Yang kedua, kalau bener gak settingan, Opa yang mengganggu batin, ya 3-4 kali udah dijadikan bulan-bulanan atau dibantai oleh masyarakat. Kalau real di masyarakat, karena sudah dicap sebagai pengganggu dan bikin onar. Atau emang orang sudah gak ada simpati pada Gus Samsudin sehingga tidak ada yang datang. Nah, ini membuat pertanyaan. Dan ini gak sinkron ya. Nah, ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya sudah settingan. Yang ketiga, saat berkali-kali Mbah Din dipukul, gak ada satu orang pun santri dari kameramen Mbah Din ya di sana ya. Tapi yang tayang lagi-lagi YouTube-nya Mbah Din. Padahal yang diajak berdialek adalah kameramen daripada Opa. Nah, ini adalah pembohongan, sebuah settingan. Dan ternyata ini adalah merupakan hiburan ya. Poin keempat, di saat santri Mbah Din datang dan dipukul tongkat Opa ya, terkesan tidak serius, tidak ada tenaga dan tidak dikenakan. Ini asumsi yang terlihat di tayangan tersebut ya, maka ini adalah merupakan sebuah hiburan. Sekali lagi, walaupun ini adalah dalilnya, namun ini juga merupakan sebuah hiburan yang tentunya sangat-sangat ada settingannya. Maka jangan ditelan mentah. Yang kelima, untuk netizen jangan polos-polos amat. Karena publik yang fanatik buta itu sangat berbahaya. Maka role model untuk kalian semua, untuk kita semua, sebenarnya adalah bukan tayangan ini. Yang asli adalah para ulama yang hanya minallah ilallah. Bukan para pemain sinetron, bukan para pemain peran, dan bukan para pemain di dalam laga di mana hanya akan memperpanjang sebuah episode tayangan. Yang keenam, ujung-ujungnya tayangan ini saling menantang, berseteru, pamer kekuatan, dan ini bukan fatwa ulama. Pondok-pondok pesantren yang benar-benar minallah ilallah seperti pondok kitab, kemudian pondok pesantren yang bergerak di tahfidz Quran, pondok pesantren yang bergerak di ilmu thariqah, tidak ada seperti ini, tidak bisa ditelan mentah-mentah. Hati-hati untuk para netizen ya, jangan fanatik buta. Karena role model kita ya bukan ini, akan tetapi para ulama yang benar-benar minallah ilallah. Yang ketujuh,
Walaupun mulut berbicara jangan saling hantam, tapi suguhannya di situ tayangannya saling baku hantam. Yang pasti tak akan pernah ada yang mati, karena hanya untuk menghidupkan episode saja, jadi untuk memperpanjang durasi tayangan-tayangan berikutnya dan berikutnya. Pasti di situ tidak akan ada yang mati. Kenapa? Kalau ada salah satu yang mati pasti akan berurusan dengan polisi, sehingga ini adalah sebuah tayangan. Syukur bukan pembodohan. Yang kedelapan, selalu saling tantang. Jangan jadi netizen yang jangan fanatik buta. Ini cuma hiburan, settingan. Ulama nggak ada yang saling tantang apapun alasannya. Walau mulut bisa beralibi, musuh jangan dicari, tapi kalau datang jangan lari. Itu hanya sebuah alibi pembenaran. Nomor 9, ulama nggak ada yang bikin janji bertempur. Ulama hidupnya dihabiskan untuk umat beribadah, berzikir, dan bahkan menangis. Ingat teman-teman semua, qatil maktul nar. Jika ada dua orang berhadapan bertempur bukan di jalan Allah, bukan perang fisabilillah, bisa jadi dua-duanya akan neraka. Jika yang satu mati, neraka. Kemudian hidup, masih punya kesempatan bertaubat. Dan yang mati, neraka. Karena apa? Jika tidak terbunuh duluan, maka ia pun akan membunuh. Sehingga secara hukum, maka yang terbunuh ini juga neraka. Apalagi ini bertempur, pasti tidak akan pernah ada satupun yang mati. Nah, bukan berarti kita menjustis, dikit-dikit mengatakan neraka atau mengafirkan orang ya teman-teman semua ya. Nah, ini secara hukum. Adapun ya, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka itu adalah urusan Allah. Tapi secara ilmu, jika ada orang berhadapan satu dengan yang lainnya, kemudian berseteru bertempur dan bukan perang fisabilillah, maka ini dikhawatirkan dua-duanya neraka atau salah satu yang terbunuh neraka secara ilmu. Poin ke-9, saling menuduh berkamuflase. Padahal perselisihan selalu terus berepisode. Maka untuk netizen sekali lagi jangan sampai fanatik buta. Ingat, role model kalian, role model kita semua itu ya sebagai umat muslim adalah ulama yang minallah ilallah, menggaungkan fastabiqul khairat, kemudian berzikir dan menangis, bukan melakukan hal-hal atau segala sesuatu yang bersifat settingan, sesuatu yang selalu menunjukkan kemampuan, keangkuhan, dan bahkan untuk saling bertarung dan lainnya. Poin ke-10, persoalan ini semakin merembet ke banyak orang selalu emosi dan saling tantang, jauh dari fatwa ulama. Yang ke-11, saling mengejek dari segala sesuatu yang enggak jelas. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat ya, diberikan panjang umur, selamat ya, dan diberikan rezeki yang barokah. Semua diberikan selalu min haitsu la tahtasib, rezeki dari arah mana saja yang kita tidak akan pernah menyangkanya, dan selalu diberikan biwa'tabin wala masyaqqatin dalam kita mencari rezeki ya, walaupun tanpa susah, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hasil yang selalu berkelimpahan ya, luar biasa, deras sekali sebagaimana derasnya air yang ditumpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dulu, see you on my next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.